telah terbukti, maka menurut kami tidak perlu kami membuktikan dakwaan berikutnya. Sebelum kami tiba pada pada tuntutan kami, maka kami kemukakan hal-hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan, terdakwa merupakan residivis dalam kasus terorisme yang membahayakan kehidupan kemanusiaan. Terdakwa adalah penggagas, pembentuk dan pendiri Jamaah Ansor Daulah, organisasi yang jelas-jelas menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dianggapnya kafir dan harus diperangi. Terdakwa adalah pengganjur penggerak kepada pengikutnya untuk melakukan jihad, amalia teror melalui dalil-dalilnya sehingga menimbulkan banyak korban aparat. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban luka berat. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan masa depan seorang anak yang meninggal di tempat kejadian dalam kondisi cukup mengenaskan dengan luka bakar lebih 90%, serta 5 anak mengalami luka berat yang dalam kondisi luka bakar yang sulit dipulihkan kembali seperti semula. Pemahaman terdakwa tentang sirik demokrasi telah dimuat di internet dalam blog www.milaibrahim.wordpress yang ternyata dapat diakses secara bebas sehingga dapat mempengaruhi banyak orang. Sedangkan hal yang meringankan, menurut kami tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, baik KUHP dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Oman Rohman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 14 jungto pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dan kedua primer melanggar pasal 14 jungto pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oman Rohman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman dengan pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa barang bukti yang disita dari terdakwa Oman Rohman dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti yang disita dari TKP peledakan bom Jalan Tamrin Jakarta Pusat dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama terpidana Dodi Suridi. Barang bukti yang disita dari TKP peledakan bom di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kiki Muhammad Iqbal. Barang bukti yang disita dari peledakan bom gereja HKBP Koikumene Samarinda dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama Juhanda alias Joe. Barang bukti yang disita dari tersangka Jainal Ansori dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara atas nama Jainal Ansori. Barang bukti yang disita dari Kiki Muhammad Iqbal dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kiki Muhammad Iqbal. Barang bukti yang disita dari tersangka Gilmar Omar alias Omar dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gilmar Omar alias Omar. 4. Meneruskan permohonan para korban bom di Sarinah Jalan Tamrin Jakarta Pusat dan bom di Kampung Melayu Jakarta Timur agar Majelis Hakim dalam putusannya membebankan kepada negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan hak kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan rincian sebagai berikut. John Hansen sebesar Rp28.050.000, Denny Mahyehu sebesar Rp132.430.000, Suhadi sebesar Rp28.900.000, Dodi Mariadi sebesar Rp33.750.000, Laili Herlina sebesar Rp203 juta, Maisi Sabardia sebesar Rp29.695, Agus Kurnia sebesar Rp54.128.000, Hairil Islami sebesar Rp41.340.000, Muhammad Nurman Permana sebesar Rp29.879.000, Dwi Siti Ramdhani sebesar Rp104.820.000, Frank Frenner sebesar Rp379.333.313,
Budiono sebesar Rp40.450.000, Suminto sebesar Rp32.812, Dame Ersialo sebesar Rp51 juta, Susi Afrianti sebesar Rp119.855.000, Nugraha Agung Laksono sebesar Rp32.400.000, membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat tanggal 18 Mei 2018, tim Jaksa Penuntut Umum. Selesai. Saudara terdakwa sudah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum? Ya, Ya, baik, dengarkan saja dulu. Berikutnya adalah hak saudara untuk mengajukan pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, baik secara tersendiri maupun bersama-sama atau penasihat hukum sendiri, saudara sendiri juga atau bergabung, terserah. Bagaimana? ya, insya Allah. Silakan konsultasi dulu. Bagaimana? Ya, Mengajukan pembelaan secara tersendiri atau diserahkan penasihat hukum? masing-masing. Masing-masing ya. Yang mulia, kami tadi setelah kami konfirmasi maka kami masing-masing akan mengajukan pembelaan. Karena itu kami minta satu lagi tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada Ada? terdakwa. Kalau nggak ada, ini bisa dipinjamkan lebih dulu. Sudah? Sudah ya? Selanjutnya yang mulia, untuk kepentingan pembelaan kami minta waktu 1 minggu. 1 minggu ya. Baik. Jadi kita sepakati sidangnya 8.30 ya. Siap. Biar lebih cepat gitu. Hari Jumat ya. Diminta Jumat berarti hari ini 18 tambah 7 25. 25 hari Jumat tanggal ya, penasihat hukum, terdakwa, penuntut umum, kita semua 8.30 kita mulai ya. Cukup, sidang ditutup. Pakai mic-nya Mas Fajar. Ada. 3 di situ tuh.
Yang tentang apa?